Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Aulia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 210104110040 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalam. Pengertian kalam. Al-kalam huwal lafzul murakkabul mufiddu bil wad'i. Maknanya, kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan berbahasa Arab, dan dalam kalam tersebut terdapat 4 hal. Yang pertama adalah al-lafzu. Al-lafzu huwa shautun mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Maknanya, suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Maksudnya, salah satu ciri dalam kalam bahasa dalam kalam adalah terdiri dari huruf hijaiyah. Apabila terdiri dari huruf alfabet atau selainnya, maka tidak disebut dengan lafaz. Kemudian yang kedua yaitu murakkab. Ta'rif murakkab wa ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yang artinya tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nah, maksudnya di dalam kalam tersebut harus meliputi dari 2 kata atau lebih. Apabila hanya satu, tidak dinamakan dengan kalam. Al-mufid. Yang ketiga al-mufid. Ta'rif al-mufid wa ma faidatan yahsunu sakutu min al-mutakallimi was-sami'u 'alaiha. Maknanya, sesuatu yang dapat memberikan faedah atau dapat dipahami dengan sempurna, yaitu sekiranya mutakallim dan pendengar tidak memberikan tanggapan. Nah, maksudnya kalam tersebut itu harus memiliki faedah atau tujuan diucapkannya kalam tersebut. Nah, begitu. Kemudian wad'i, ta'rifnya wa ja'alul lafzi dalilan 'ala makna. Maknanya menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna, serta dalam pembicaraannya tersebut itu disengaja, bukan ya seperti orang tidur yang mengigau atau lain sebagainya. Nah, kalimat kalam harus memiliki tujuan yang diucapkannya secara sengaja, seperti itu. Kemudian apabila suatu kalam tersebut tidak terdiri dari salah satu yang 4, maka otomatis tidak disebut dengan kalam, seperti suara beo atau orang mengigau dan lain sebagainya, karena mereka tidak termasuk dalam kriteria 4 tersebut. Nah, begitu tadi penjelasan dari pengertian al-kalam. Contohnya bagaimana? Contoh dari al-kalam tersebut yaitu seperti yanzuru Ahmadu Zaidan fil hammam. Nah, artinya Ahmad melihat si Zaid di kamar mandi, seperti itu. Berarti kan di dalam kalimat tersebut terdiri dari huruf hijaiyah, memiliki makna, kemudian ada tujuannya, dan tidak terdiri dari 2 kata, terdiri dari lebih dari 2 kata. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pembagian dari kalam. Kalam terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ta'rifnya isim yaitu huwa kalimatun tadullu ala syai'in mahsusun aw ghairu mahsusun. Maksudnya isim yaitu kata yang menunjukkan makna untuk dirinya sendiri tanpa disertai keterangan waktu, masa sekarang, masa lalu, maupun masa akan datang. Seperti itu. Kalimat isim ini disebut di dalam bahasa Indonesia dengan kata benda. Contohnya farasun, artinya kuda. Yang lain maktabun, meja.
pensiun, dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda isimnya yaitu ada 3, yaitu masuk khofat atau huruf jar, kemudian tanwin, dan masuk alif lam. Isim di sini dibagi menjadi 3, yaitu isim min haitsul a'rab bina, kemudian isim min haitsu sihhatul huruf al-akhir wa illatihi, wa kemudian isim min haitsu ta'rif wa taksir. Kemudian al-fi'li, yang kedua fi'il. Tarif dari fi'il yaitu wa kalimatun tadullu yaduthu ma'ana muqtarinan bi zamanin mahdud. Maknanya yaitu kata yang menunjukkan makna pekerjaan yang berkaitan dengan waktu, seperti masa sekarang, masa lampau, ataupun masa yang akan datang. Dalam kalimat fi'il dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata kerja. Contohnya nasoro, yang artinya dia telah menolong. Itu masa lampau ya. Kemudian yang suruh, dia sedang menolong. Kemudian contoh yang akan datang, masa yang akan datang, unsur, tolonglah kan berarti artinya dia belum melakukan, akan, seperti itu. Di dalam fi'il memiliki tanda-tanda fi'il menurut zamannya ada 4, yaitu qad, sin, saufa, dan ta'u ta'nis sakinah. Dan fi'il itu terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi. Itu fi'il madhi yang kata kerja yang dilakukan di masa lampau atau masa lalu. Kemudian fi'il mudhari, itu masa yang akan datang. Kemudian fi'il amar, itu perintah atau masa yang akan datang. Yang ketiga, pembagian dari huruf tadi, yaitu huruf. Ta'rif huruf wa kalimatun tadullu ala ma'na fi ghairihim. Maknanya huruf ini tidak akan bisa berdiri sendiri atau tidak akan bisa sempurna apabila tidak ada yang bergandengan dengan kalimat lain, seperti itu. Contohnya seperti min, artinya dari. Misalnya dicontohkan min, dari kalimat min saja jika digunakan tidak akan memiliki makna tertentu. Dari situ kita tahu jadi min harus diikuti dengan kalimat selanjutnya agar menjadikan makna yang sempurna. Dalam huruf tidak memiliki tanda-tanda dari tanda fi'il dan isim tadi. Dan huruf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani yaitu huruf hijaiyah Arab. Pasti kalau huruf hijaiyah Arab ya, seperti itu. Kemudian huruf ma'ani yaitu huruf-huruf yang memiliki makna. Seperti itu. Contohnya dari tanda jar ya, dari huruf-huruf jar yaitu min, ila, an, ala, seperti itu. Dan dari nasab contohnya an-lan, idzan, kai, lamul kai, lamul ju, dan seterusnya. Terima kasih, semoga membantu, dan mohon maaf bila ada salah kata dan yang kalam. Allahumma fi'ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.